Saudara, memang di dunia ini ada orang yang dikoдар kaya. Ada orang yang dikoдар kaya. Ada orang yang dikodar tidak kaya. Para orang kaya, gitu, dinasihati oleh Allah. Dinasihati oleh Allah. Wabtaghi fima atakalau darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Itu nasihatnya Allah kepada Qarun. Ingat-ingat ya, orang-orang jamaah yang dikotar kaya dinasihati oleh Allah. Yang pertama, carilah dengan pemberian Allah yang ada di kamu. Kamu punya duit, punya banyak harta, carilah surga untuk membeli surga. Bikin masjid, bikin pondok. Ya, ada orang jamaah kita jamaah kaya raya jamaah, tapi rumahnya jelek. Tapi punya masjid di sana, punya pondok di sana, punya pondok di sana, beautiful. Beautiful. Oke. Jadi jamaah yang di kota kaya yang pertama, gunakan kekayaan untuk cari surga. Mondokin orang, sponsorin orang mengaji kutubus sitah. Punya apa? Kalau anaknya nggak ada yang mondok, orang-orang insya Allah di Gading ini saja jamaah banyak mubalek-mubalek yang pengen ngaji kutubus sitah. Jangankan mondok, saudara jamaah, beli kitabnya aja nggak mampu. Bukan orang Gading, mungkin anak pondok, mungkin anak SP, mungkin anak siapa, banyak saudara. Apalagi di daerah-daerah itu, pengen udah mubalek, pengen ngaji kutubus sitah, nggak bisa. Cari, doa kepada Allah, ya Allah, jumpakan saya orang itu. Tanya ke orang-orangnya, kalau ada orang mau mondok saya sponsori. Berguna. Kalau nggak ada jamaah, ya umrohkan mubalek-mubalek yang pernah ngajar ngaji apa, cariin dulu itu Pak Guru itu kemana, diumrohkan, kalau perlu dihajikan. Jadi uang kita apa saja jamaah bermanfaat. Wala tansa nasibaka minad dunya, sama sebenarnya keterangannya, jangan melupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Ini sudah saya bahas ya, yang dulu ya. Kita diberi kekayaan saudara jamaah, itu ada yang nggak boleh kita lupakan untuk kita. Apa itu? Ya kita taruh di akhirat. Kita taruh di akhirat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Hatim, saudara, ada seorang murid namanya Hatim. Gurunya namanya Syakik. Syakik ini kalau nggak tabiin sahabat saudara. Dia berguru kepada Syakik itu, si Hatim ini selama 32 tahun apa 33 tahun. Suatu saat dia ditanya oleh gurunya, si Syakik itu, "Hai Hatim, kamu selama berguru saya 30 tahun ini apa yang kamu dapat?" Dia bilang, "Saya mempelajari dari kamu cuman 8 hal." Si gurunya bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia saya habiskan ngajarin kamu 33 tahun, cuman belajar 8. Ya saya jujur ke kamu bahwa saya itu selama 30 tahun yang saya pelajarin ya cuma 8 ini. Coba sekarang omongin 8 itu apa saja?" Dia bilang gini, yang pertama, orang itu memperjuangkan harga dirinya dengan sekolah, dengan berpolitik, dengan berkarir, dengan berbisnis, supaya dihargai orang. Kita bagi bagus, punya rumah, jadi tokoh masyarakat. Tapi Allah bilang di Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang tuh berebut supaya dimuliakan, rebutan jadi lurah, rebutan jadi camat, rebutan jadi bupati, ngoten lho nggih. Rebutan jadi gubernur, rebutan jadi orang pangkat, apalah rebutan, apa rebutan bisnis. Pak bisnisnya paling lancar di situ. Ujung-ujungnya penghormatan. Tapi ternyata yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang itu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa.
Makanya saya usaha menjadi orang takwa selama 33 tahun ini. Yang kedua, orang itu saling mengiri dengan kebersihan orang lain. Sampai kerja itu disaingin ini, kerja itu disaingin ini, semua. Lah saya lihat di Quran itu ternyata nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Saya membagi di Allah berfirman di Quran itu, saya membagi di antara mereka kehidupan mereka. Kehidupan saya ini sudah dibagi oleh Allah. Jadi ya saya terima, saya syukurin apa yang saya kerjain ini, nggak usah pengen ini, pengen itu, pengen itu. Terus orang itu saling bermusuh-musuhan. Orang itu saling bermusuh-musuhan. Ini menusuk ini menusuk itu, terus jamaah musuhin jamaahnya, jamaah musuhin imamnya, imamnya musuhin jamaahnya, pengurus musuhin pengurus, tonggo musuhin tetangga, sesama bisnis musuh-musuhan. Padahal di Quran itu Allah berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sebenarnya yang jadi musuh kamu yang asli itu syaitan, maka ambillah syaitan sebagai musuh kamu. Lah saya, insya Allah saya tidak akan bermusuhan dengan orang iman. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau dia salah, sebelum minta maaf sudah saya maafin. Karena musuh saya cuma satu, syaitan. Jadi syaitan saja yang saya akan musuhi. Nomor berapa saja, Jamaah? Nomor 3. Orang itu usaha nabung. Nggih nabung gimana? Nabung duit, nabung emas, nabung tanah. Ada nggak yang nabung tanah, saudara? Beli tanah murah, nunggu rejone zaman dijual, Pak Lur. Ada yang nabung kudung, ya toh. Beli kudung banyak-banyak, setelah lama nggak payu, saudara. Ya. Nabung, banyak yang nabung. Dia bilang, banyak cerita dia, banyak orang itu nabung, dipikir itu punyanya. Padahal yang namanya nabung itu yang jadi milik kita adalah yang sudah kita dahulukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Makanya kalau saya dapat berharga, emas, duit, apa saja, langsung saya sabilahkan, langsung saya sedekahkan. Soalnya kalau sudah di sana nggak ada yang nyuri. Tapi kalau saya simpen, saya harus zakat. Kalau saya mati nanti diwaris, atau saya ini bisa dicuri orang. Tapi kalau sudah saya tabung di sana, itu milik saya yang asli. Nomor berapa, saudara? 4. Nomor 5 ini apa? Nomor 4 ini maksud saya jemaah, kalau kita diberi oleh kekayaan, usahakan kita dulukan. Oke. Lah. Terus cobaannya orang kaya. Halo? Cobaannya orang kaya, ya ditulis nggih. Cobaannya orang kaya itu merasa pandai. Titik. Cobaan orang kaya itu apa? Merasa pandai. Sesuai dengan firman Allah tentang Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Innama sesungguhnya utituhu saya diberi pada dunia ala ilmin atas ilmu indi di sisi saya. Saya bisa berhasil seperti ini, punya kerajaan bisnis, punya ini, punya itu, punya karena saya cerdas. Saya pandai mengambil peluang. Tanah di sana sajaknya ini saya beli, nanti akan ada ini saya jual ini. Dia merasa pandai. Padahal apa, saudara jamaah? Rezeki itu Allah yang menentukan, bukan karena pandai. Kalau rezeki karena pandai, saudara jamaah, orang S3 semua kaya raya. Gila bagaimana, Lur? Tapi nyatanya ya orang S3 ada yang nggak punya. Sekolahnya S3, bahkan 4S, saudara jamaah ya. Rumahnya masih ngontrak, saudara. Artinya gini loh.
Kalau kita kaya, syukur. Be humble. Jangan merasa kekayaan itu didapat karena kepandaiannya. Karena memang cobaannya itu. Pandai mengambil peluang, pandai mengambil ini, pandai mengambil apa macam-macam. Nah itu. Nah terus kalau kaya saudara jamaah, Nabi Muhammad SAW menerangkan qasdan fi ginin. Qasdan fi ginin. Sedengono, sederhanalah dalam keadaan kaya. Artinya kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Di hadis Ibnu Majah termasuk berlebihan adalah berusaha mendapat makanan apa yang dia inginkan. Itu termasuk apa namanya? Berlebihan. Besok jadwal makan saya ayam panggang Bangi, kikil Mojo Songo, sate cukir, rawon Mojagung, apa mana Pak Lur? Pecel Kertosono, pecel Mbak Solika, rujaknya anak Yusiai sama jenengan Mbak Dah, kereco alun-alun. Apa kereco Pak Lur? Ya maksudnya gini loh, ngono ya ngono ning ojo ya, bersedanglah dalam apa? Keadaan kaya. Klambi balur jamaah ya ojo klambi sing larang-larang. Orang itu saya sering cerita ini ya. Tahun 96 saudara jamaah, orang jamaah ada yang punya sempak harganya $125. Sempak celana dalam laki-laki saudara jamaah, $125 itu sempak satu, 1.250.000. Terus saya ngomong iki sempak apa ya iso mijeti, apa iso ngarai keri-keri, iso apa kalau dipakai ini terus kiyer-kiyer gitu. Itu israf saudara. Celana dalam kok 1.250.000 itu celana dalam opo kok. Masya Allah. 96 saudara, 96. Jadi ada jemaah ini yang memang anu lho, kelambine wis kudu trendy kabeh. Bajunya, baju satu potong itu ya juta saudara. Jasnya juta-juta. Satu setel 25 juta, 50 juta. Terus apa ya nek digawe terus ngono ya ngono ning aja ngono terus lho. Bisa dipahami enggak ya jemaah? Daripada untuk gitu saja jemaah ya, untuk sabilillah. Kalau memang diperlukan satu saat tidak apa-apa, tapi kalau diperlukan, tapi jangan semuanya seperti itu. Sampai ada orang kaya pakai jam tangan 10 ribuan palsu, model Rolex palsu saudara jemaah. Kalau yang pakai orang kaya ya percaya wong, oh iki Rolex temenan bolor ya. Nggih napa nggih? Tapi nek wong bolor desa ireng Bekasa bolor pakai Rolex asli, aku gak percaya wong, palsu paling. Jadi dunia ini kita jangan terpengaruh saudara jemaah, jangan terpengaruh.